Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di tempat kita masing-masing saat ini, amin. Dan saat ini kita mau bersorak, bersukacita lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang siap sama-sama sorakan, haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Mari dengan iman katakan, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau yang angkat tangan kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku nyatakan oleh kuasa Yesusku. Mari lebih lagi nyatakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Mari lebih lagi nyatakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama sorakan haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Sorakan haleluya. Mari lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan Yesus. Saat kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami Bapa. Kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan sembah syukur kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan sampai saat ini
Tuhan, Engkau Allah yang selalu menuntun kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu.
pujian kami. Hanya bagi lebih lagi nyatakan kami memujimu. Ku selalu pujimu, mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi namamu Tuhan. Segala pujian, segala hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita, sembah Tuhan kita, sembah Raja kita. Segala pujian bagi namamu Bapa. Kami angkat hati kami angkat hidup kami, biarlah layak bagi namamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ini hidup kami bawa sembah kami, biarlah layak bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Mari kita rasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Kami rasakan hadirat-Mu Bapa. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu
pujian kami Tuhan Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Lebih lagi nyatakan nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami bernyanyi bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa kembali beribadah walaupun secara online. Tapi saya percaya dimanapun kita berada kita akan bisa merasakan jamahan Tuhan dan kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih buat hari ini Tuhan, jam berapapun dan dimanapun kami menonton tayangan ini, kami percaya Kau selalu ada bersama dengan kami dan kami boleh terus merasakan ada persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam, kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan biarlah kebenaran yang disampaikan ini bukanlah hasil dari buah pemikiran manusia, tapi betul-betul Engkau sendiri yang berbicara melalui pemikiran dan perkataan hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkaikan setiap kami telinga seorang murid, berikan hati yang siap untuk dibentuk dan iman yang siap untuk bertumbuh sehingga kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Kami percaya saat Injil diberitakan, Injil adalah kekuatan Allah, maka kekuatan Allah itu menaungi kami, mengubahkan kami, membuat kami menjadi baru, memberikan kesegaran kepada jiwa kami dan membuat kami ke dalam pengenalan yang lebih dalam akan Engkau pencipta kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Kami siap untuk dengarkan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus mari bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, satu kehormatan saya bisa kembali menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, jam berapapun kita menonton ini. Saya percaya saat ini kita sedang buka hati kita sedang siapkan diri kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Dan marilah kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang pertama sampai yang ke-12 kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya akan baca ayat yang pertama, dan Bapak Ibu Saudara di rumah membaca ayat yang kedua. Mari kita baca dengan bersuara. Saya percaya kita boleh bertumbuh dalam pembacaan firman Tuhan. Kita baca, demikianlah firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah. Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia
Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami tua kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ayat 12 kita baca secara bersama-sama Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, ayat 12 adalah ayat yang cukup terkenal, banyak dijadikan hiasan di rumah. Kalau bagi milenial, anak-anak muda dijadikan konten, dijadikan postingan di Instagram Story atau di DP WhatsApp-nya. Tapi kalau misalnya buat bapak saya dan bapak-bapak yang lebih tua mungkin dimasukkan ke pajangan rumah seperti itu Bapak Ibu Saudara, cukup terkenal. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sampai ada lagunya juga, ajar kami untuk menghitung hari. Bapak Ibu, ayat ini dan pasal ini yang saya dapat hari-hari ini, kuat Tuhan berbicara kepada saya tentang pasal ini, tentang ayat-ayat di Mazmur ini yang berkata tentang ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana. Maka dari itu penyampaian firman hari ini saya beri judul menghitung hari. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara menghitung hari-hari ini dari bulan Maret sampai sekarang terasa begitu banyak yang terjadi, berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dan ada yang bilang gak kerasa, ada yang bilang kerasa banget, ada yang bilang biasa aja. Tapi sekarang udah masuk bulan September, sebentar lagi akan Natal lagi. Kita belum tahu apakah Natal kita bisa perayaan seperti tahun lalu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang menghitung hari, biasanya di momen-momen yang seperti ini kita lebih giat untuk menghitung hari. Betul kan? Ini udah hari keberapa dari persebaran pandemi. Atau misalnya kalau kita gak usah bicara tentang corona ini, kita ngomong tentang hal yang lain. Seperti hari kita baru masuk kuliah atau baru masuk kerja. Ini hari saya yang keempat, hari saya yang kelima. Biasanya ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang cukup berdampak sama kita sampai membuat kita itu menghitung hari. Kalau kita udah bosan atau biasa aja Bapak Ibu Saudara, kita tidak menghitung hari kita. Tahu-tahu bangun udah 3 bulan, tahu-tahu jalan terus gini aja gak sadar udah 4 bulan, kita gak tahu kemarin ngapain. Saya aja jujur lupa, 2 bulan yang lalu saya makan apa lupa. Tapi ketika ada sesuatu yang spesial saya ingat, oh Senin saya di sini, Selasa saya di sini, Rabu saya di sini. Kita hitung hari kita sedemikian rupa ketika ada sesuatu yang spesial yang terjadi. Nah, ayat ini berkata ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya akan jelaskan dulu Bapak Ibu Saudara dari mana konteksnya ayat ini ditulis di dalam kitab Mazmur. Kita cuma tahu ayat 12-nya, makanya tadi saya ajak kita baca dari ayat 1 untuk kita paham cerita di balik penulisan kitab ini Bapak Ibu Saudara. Jadi konteksnya adalah ketika Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka masuk ke padang gurun. Kita sudah tahu setelah menyeberangi Tuhan membuat mujizat, laut terbelah dua, bangsa Mesir yang mengejar mereka habis semua tenggelam, lalu mereka masuk ke dalam nama tempat yang padang gurun. Setelah mujizat itu kita tahu ya, tidak langsung enak di tanah Kanaan, enggak, tapi mereka harus lewati padang gurun dulu. Dan di sini kita lihat ada satu kejadian yang luar biasa banyaknya. Di dalam padang gurun ada banyak sekali kesusahan, banyak sekali penderitaan, banyak sekali masalah yang terjadi. Dan di sini adalah momen ketika pemazmur Musa pada waktu itu menulis pasal ini. Menulis pasal Mazmur 90 yang tadi. Nah, kondisinya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya mereka bangsa Israel pasti ngitung hari. Pasti. Berapa lama mereka di padang gurun? 40 tahun. Saya yakin pasti ada orang yang begitu mereka keluar dari tanah Mesir mereka hitung. Ini kita ada hari keempat, ada hari kelima, ada hari keenam, ada hari ketujuh, udah hari ke-8, 9 dan begitu seterusnya Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi di sini diingatkan lagi. Dia bilang, Tuhan ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami. Padahal kalau kita pikir secara nalar kita, mungkin orang-orang itu terus menghitung harinya, tapi Musa masih bilang, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian.
Artinya apa? Saya pelajari Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah masuk ke dalam satu masa, bisa saja kita bosan, bisa saja kita menjadi terbiasa, kita jadi lupa dengan hari-hari kita yang sedemikian sehingga kita tidak lagi menghitung hari seperti ada sesuatu yang spesial seperti itu. Kita lihat hari-hari ini di dalam konteks dunia kita. Saya bisa lihat kalau keadaan manusia sepertinya banyak yang semakin parah, banyak yang mencoba untuk mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka merasa mereka punya banyak waktu, mereka merasa mereka punya banyak kesempatan, mereka merasa mereka bisa mengatur segala sesuatu sehingga mereka bisa hidup seenaknya saja. Kan banyak orang yang ngomong kayak gitu kan, untuk apa kita bertobat, untuk apa kita rajin ke gereja, nanti aja saudara. Ketika kita udah mau mati, ketika kita udah sakit-sakitan atau ketika saya udah punya anak. Manusia zaman sekarang rasanya kayak punya waktu di dalam tangan mereka. Rasanya kayak mereka bisa ngontrol mereka tuh mau nikah kapan, mereka mau punya anak kapan, mereka mau lahiran kapan, mereka mau mati kapan. Dan dalam kurun waktu 5 tahun sebelum mati, disitulah mereka agendakan, disitu baru saya akan sungguh-sungguh. Saya akan cari kebenaran, saya akan pikirkan, nanti saya matinya masuk kemana. Nanti hidup saya sudah berarti atau enggak. Tapi kalau sebelum itu mereka lupa menghitung hari. Dan ini yang terjadi di bangsa Israel pada waktu itu. Bayangkan walaupun mereka sudah di padang gurun tapi mereka terus berjalan. Mereka lihat ada banyak penyertaan Tuhan tapi orang-orang itu masih banyak yang lupa. Mereka bersungut-sungut, mereka bahkan sampai menyembah berhala pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Mereka lupa untuk menghitung hari mereka. Mereka lupa kalau waktu yang mereka punya itu sangat berharga. Mereka lupa tentang identitas mereka. Maka dari itu ditulis Mazmur yang indah ini Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat 1 sampai ayat 4 kita baca di sini. Musa berbicara tentang keagungan Tuhan, berbicara tentang kehebatan Tuhan dan dia berdoa seperti ini. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Bapak Ibu Saudara, Musa berkata betapa agungnya Tuhan. Dia sedang mengontraskan Tuhan dengan kondisi manusia. Di sini dikatakan Tuhan sebelum gunung-gunung dilahirkan. Saya percaya mereka di padang gurun, mereka pasti ngelihat gunung-gunung yang besar. Gunung-gunung yang begitu melampaui kekuatan mereka. Dan dia bilang Tuhan udah ada sebelum ini. Tuhan itu sangat besar. Bahkan dia katakan Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Ini tentang kekekalan Allah. Waktu yang panjang itu gak ada apa-apanya buat Allah Bapak Ibu Saudara. Allah itu Alfa dan Omega. Dia itu kekal. Dan ini sangat kontras dengan keadaan manusia. Nah hari-hari ini saya rasa Bapak Ibu Saudara, kenapa Musa ngomong ini pertama, dia ingin mengingatkan kepada bangsa Israel dan kepada kita juga yang sedang membaca. Hey, Tuhan itu begitu agung. Dan kita begitu terbatas. Sedangkan manusia merasa dirinya udah paling hebat. Manusia merasa dia bisa mengontrol segalanya. Bahkan banyak yang berkata gak perlu Tuhan. Banyak yang berkata saya tidak perlu Tuhan. Saya bisa ngatur hidup saya sendiri. Padahal dia lupa dunia yang dia tinggali semuanya adalah ciptaan Tuhan. Dia sampai menyangkal Tuhan. Atau mungkin bagi kita orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita percaya Tuhan tapi kita seringkali lupa akan kebesaran Tuhan. Ketika ada masalah, ketika ada tekanan kita lupa. Kalau sebelum gunung-gunung yang besar di Timur Tengah saya percaya gunungnya itu lebih besar dari Gunung Merapi, dari Gunung Merbabu yang biasa kita lihat sehari-hari itu. Dia lebih besar dan Musa katakan sebelum ini semua ada, Tuhan sudah ada. Ketika kita lihat masalah yang gak sebesar gunung itu kita lupa betapa besarnya Tuhan kita. Nah Bapak Ibu Saudara konteksnya ini sangat dalam. Musa lagi ada di padang gurun mengalami masa-masa yang sukar. Dia sedang memuji Tuhan juga pada waktu itu. Bayangkan saja bangsa Israel isinya kebanyakan budak. Kebanyakan orang-orang yang udah habis digebukin sama orang Mesir. Orang Mesir itu terdidik, mereka budak, mereka kelas yang di bawah di situ. Mereka banyak disiksa di sana dan mereka berjalan keluar tanpa ada tempat perteduhan. Membawa begitu banyak orang di padang gurun yang mereka sendiri saya percaya buta. Mereka nggak tahu itu lokasinya seperti apa, bagaimana. Hanya mengandalkan penyertaan Tuhan saja. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kalau tidak ada tangan Tuhan yang ajaib yang memelihara bangsa Israel. Gak mungkin bangsa Israel ada sampai sekarang. Sampai sekarang mereka gak punah. Bangsa yang kecil di padang gurun sendirian.
di padang gurun sendirian, mereka bisa tetap ada, tetap survive. Ini yang bikin perkataan dalam ayat 1 sampai ayat 4 ini sangat dalam Bapak Ibu Saudara. Tuhan Maha Besar, saya percaya semua karena perlindungan Tuhan. Dan kita ingin diingatkan kalau ya kita seperti mereka, kita ada di dalam dunia yang seringkali mengancam kita, keadaan yang seringkali menghimpit kita, seperti pandemi ini atau keadaan lain banyak sekali saudara. Saya percaya orang Kristen gak cuman pada masa ini aja, pada masa corona aja kita merasakan krisis. Ada banyak masalah yang kita merasakan krisis sama seperti mereka. Tapi ingatlah, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Allah begitu besar. Nah kita harus mengingat. Poin yang pertama kita harus renungkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Kalau Tuhan begitu besar dan Tuhan memelihara kita. Itu yang bisa kita ingat ketika kita menghitung hari-hari kita. Betapa ajaibnya Tuhan, betapa agungnya Tuhan. Masuk ke ayat yang 5 Bapak Ibu Saudara. Engkau menghanyutkan manusia sama seperti mimpi, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini sedang berbicara tentang kontras yang tadi. Tadi dikatakan Tuhan 1000 tahun itu sama seperti hari kemarin. Lalu Musa langsung ngomong, beda sama manusia. Manusia itu seperti mimpi. Bayangkan mimpi saudara, saya kemarin baru mimpi, mimpinya enak banget. Tapi rasanya bentar sekali dan saya bangun itu gantung gitu ya, kalau anak-anak film bilang cliffhanger kayak gitu. Jadi plotnya gantung, saya lagi senang-senang terus tiba-tiba saya bangun. Saya kesel juga kenapa saya bangun. Itu seperti mimpi. Hidup kita dikatakan seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh. Sangat singkat Bapak Ibu Saudara. Kita suka dikatakan hidup kita ini sementara, betul kan? Hati-hati loh hidup sementara. Tapi saya mau katakan kita gak cuman hidupnya sementara. Hidup kita sementara dan singkat. Yang sementara belum tentu singkat. Hidup kita sementara dan hidup kita singkat. Saya kemarin ulang tahun beberapa minggu yang lalu. Silakan ucapkan di kolom komentar, enggak bercanda. Tapi kayak gini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ulang tahun ada banyak itu ya. Ada banyak ucapan template yang ngomong kayak gini. Selamat ulang tahun. Semoga semakin diberkati Tuhan dan semoga umur panjang. Semoga umur panjang ya, semoga umur panjang. Saya dan teman saya yang ulang tahunnya berdekatan, waktu itu kami sharing. Dan kami mencoba merenung aja. Ini ungkapan semoga umur panjang itu asalnya dari mana? Banyak orang pengen hidupnya lama kayak gitu kan. Lalu saya bertanya lagi, kalau misalnya umur saya panjang, 120 tahun, 140 tahun. Itu kan yang didoakan setiap tahun ketika saya ulang tahun. Lalu kenapa seperti itu Bapak Ibu Saudara? Lalu memangnya kenapa? Apa yang bisa saya lakukan di dalam umur panjang? Kenapa kita semua ingin umur panjang? Karena pada dasarnya manusia itu merasa aman ketika dia punya waktu yang banyak. Ketika dia punya umur yang panjang. Ketika dia rasa besok masih ada kesempatan, bulan depan masih ada kesempatan, tahun depan masih ada kesempatan Bapak Ibu Saudara. Padahal di sini digambarkan manusia itu seberapa panjang pun umurnya. Kita tahu di Alkitab yang paling tua itu 900 tahun. Metusalah kalau nggak salah, bisa koreksi saya kalau saya salah. Itu ada 2 ilustrasi untuk menggambarkan betapa pendeknya umur manusia. Satu kayak korban banjir. Bayangkan, di sini dikatakan seperti banjir, menghanyutkan manusia. Seperti korban banjir yang tiba-tiba aja langsung hilang semuanya. Yang kedua itu katakan seperti rumput yang layu. Kalau di padang gurun itu saya percaya ada rumput tumbuh, terus tiba-tiba ada padang pasir datang, tiba-tiba rumputnya itu langsung layu. Makanya di sini dikatakan paginya berkembang dan bertumbuh, tapi waktu petang dia lisut dan layu. Pagi bertumbuh, petang lisut. Begitulah manusia di hadapan Tuhan. Begitulah umur panjang kita di hadapan Tuhan. Sangat amat singkat. Bahkan kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil sama Tuhan. Dan banyak manusia yang tidak sadar ini Bapak Ibu Saudara. Dan merasa kesempatan itu masih banyak. Padahal kita tidak bisa mengatur hidup kita bagaimana. Coba kita renungkan. Makanya Musa katakan ajarilah kami untuk menghitung hari-hari. Karena apa? Karena bisa saja waktu yang kita ada sekarang. Itu adalah kesempatan terakhir kita. Bisa saja bulan depan itu tidak ada lagi. Tuhan bisa datang kapan saja atau mungkin kita bisa dipanggil Tuhan. Seperti yang udah banyak disampaikan oleh pendeta tentang corona. Kan saya percaya kita udah bosan dengar khotbah tentang corona. Tapi renungkan lagi Bapak Ibu Saudara.
Kita bisa punya banyak rencana. Tak, datang aja pandemi, semuanya ambiar. Ada yang udah beli baju buat ospek, ada yang udah siapin kos-kosan. Dan kemarin PPSMB, ospek di kampus saya online. Batal semua rencananya. Dan kita selalu merasa kalau waktu kita masih banyak Bapak Ibu Saudara. Padahal ingat, umur manusia sangat singkat dan itu tidak di dalam kontrol kita Bapak Ibu Saudara. Itu enggak di dalam kehendak kita, itu tidak di dalam kemauan kita. Ada satu ayat yang juga memberkati saya di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 dikatakan demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi dikatakan kayak gini ya, ada orang yang ngomong, oh besok kami akan berangkat ke kota ini. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Oh saya besok akan kuliah di sini. Lalu saya lulus, saya diterima kerja di perusahaan di Jakarta. Saya dapat gaji yang besar, lalu habis itu saya ketemu cewek. Lalu habis itu saya pacaran, saya nikah, saya punya anak dan segala macam. Dan kita ngomong, kita suka berencana seakan-akan kita kontrol segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa seenaknya. Semua untuk keinginan kita, semua untuk keinginan kita. Walaupun kita pikir itu jadi berkat buat orang, tapi ketika kita lupa kalau bukan kita yang kontrol. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menegur kita. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Banyak orang lebih mengandalkan rencananya. Banyak orang lebih mengandalkan kekuatannya. Dia merasa besok bisa dia pegang. Dia merasa besok dia bisa kontrol. Sehingga dia lupa tentang siapa kebenaran itu sesungguhnya. Dikatakan sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidupmu sama seperti uap. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kayak uap Bapak Ibu Saudara. Dan di sini dikatakan sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi kita harusnya ngomong. Bukan aku akan gini, aku akan gini, aku akan gini, aku akan gini. Tapi kita ngomong. Kalau Tuhan kehendaki. Saya akan buat ini, saya akan buat itu. Saya akan buat ini, saya akan buat itu. Begitu Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita sebagai orang Kristen kita maksa Tuhan. Tuhan aku mau kayak gini, aku mau kayak gini, aku mau kayak gini, aku mau kayak gini. Seakan-akan doa yang berkuasa itu adalah keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan. Padahal Yesus selalu ajarkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita boleh meminta Bapak Ibu Saudara. Itu adalah tanda dari identitas kita sebagai anak. Dan Bapa juga pasti akan mengabulkan. Tapi sesuai dengan kehendak dia. Dan sesuai dengan kehendaknya yang terbaik. Dia yang tahu terbaik buat kita. Begitulah hidup kita Bapak Ibu Saudara. Semua tidak bisa kita kontrol. Tidak semua bisa kita kontrol. Dan selain itu kita baca ayat berikutnya juga. Di sini dikatakan sungguh kami habis lenyap karena murkamu. Ini bukan berarti Tuhan menghukum secara langsung Bapak Ibu Saudara. Tapi dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Kiri kanan hidup kita yang singkat dan sementara ini itu nggak cuma singkat dan sementara, tapi penuh dengan penderitaan. Ada masalah di mana-mana, ada kejahatan di mana-mana. Siapa yang nggak punya masalah? Berarti dia sedang tidak ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Saya besok pasti akan menghadapi masalah, lusa pasti akan ada masalah. Hidup kita penuh dengan penderitaan. Alkitab sudah berkata demikian. Konsekuensi dari dosa. Konsekuensi dari dosa kita tinggal dalam dunia yang penuh dalam dosa. Oleh karena itu kita harus lihat hidup kita. Bukan kita yang kontrol. Bukan kita yang mengatur. Kita gak boleh hidup dengan kekuatan kita. Karena kita akan lemah. Kita akan kalah. Kita harus ingat hidup ini singkat. Hidup ini gak bisa ditebak Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita udah ke gereja. Saya mau katakan walaupun kita udah rajin pelayanan. Udah rajin saat teduh. Siapapun. Tetap aja kena dampak sama corona. Kita pikir Tuhan akan luputkan kayak anak-anak Tuhan tetap akan dapat uang banyak, tetap akan disingkirkan, gak akan kena sakit dan segala macam. Saudara, banyak misionaris di sana, banyak anak-anak Tuhan tenaga kesehatan, mereka juga kena dampak virusnya. Apakah itu berarti Tuhan tidak berdaulat atas hidup mereka? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mengajarkan segala kenyamanan, segala keinginanmu akan didapatkan. Tapi ingat dunia ini sudah jatuh dalam dosa, kamu terbatas. Ada banyak masalah yang ada, tapi ingatlah Tuhan menyertai kita. Apapun yang terjadi.
Biarlah hari ini kita belajar kalau hidup kita ini singkat. Hidup kita gak bisa ditebak. Hidup kita gak bisa ditebak apa yang bisa terjadi besok. Kita gak tahu. Kita sangat perlu Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita perlu bergantung kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu ayat 8. Dan dosa kami yang tersembunyi di dalam cahaya wajah-Mu. Berbicara tentang dosa dan konsekuensinya tadi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ini dampak dari dosa tadi Bapak Ibu Saudara. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dosa. Tahun-tahun kita habiskan seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Yang tadi kan semoga kamu umur panjang. Masa hidup 70 tahun. Artinya apa? 70 tahun ini udah banyak penderitaan yang kita lalui. Banyak banget masalah. Tapi kalau kami masih kuat ya bisalah 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Wow, bayangkan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudaraku, kalau kita pikir segala kenyamanan yang ada di dunia. Segala harta, segala kekayaan. Salomo tuh ngomong loh, orang paling kaya di dunia sampai sekarang. Semakin banyak uangmu, masalahmu semakin banyak. Kita pikir kalau kita punya aset 2 miliar, masalah kita selesai. Salomo bilang, masalah kamu gak selesai. Masalah kamu makin parah. Yang pertama, di dalam kitab Pengkhotbah dia bilang, akan ada makin banyak orang yang berharap sama kamu. 2, kamu harus berpikir bagaimana kamu menjaga kekayaanmu. 3, kamu harus cek terus hatimu. Hatimu akan terus menginginkan lebih lagi dan lebih lagi. Itulah yang dikatakan segala kenyamanan yang kita pikir bisa bikin kita tenang. Ternyata di sini dikatakan kesukaran dan penderitaan adalah kebanggaan dari selama hidup kita Bapak Ibu Saudara. Itulah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Itulah manusia yang tinggal di dunia yang penuh dengan penderitaan ini Bapak Ibu Saudara. Dan di ayat 11 dikatakan, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Barulah masuk ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, hidup ini singkat. Hidup ini sementara, kita gak bisa tebak apa yang terjadi besok. Dan kalau kita hidup semau-maunya kita, kalau kita hidup seenaknya kita, mau senyaman apapun yang ada di dunia, kalau kita terus hidup dalam kehendak kita, ketika kita mati nanti, akhirnya tetap penderitaan. Akhirnya tetap sia-sia Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dosa membawa kita kepada maut. Nafsu kita membawa kita kepada kematian yang kekal. Kita harus menanggung yang namanya murka Allah karena kita memberontak daripada Allah. Tapi di sini dikatakan siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu. Bapak Ibu Saudara, satu orang yang udah menanggung dan mengenal keganasan dari murka Allah. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang rela turun ke dunia, menanggung murka Allah di kayu salib, menggantikan posisi kita. Kita yang harusnya hidupnya sia-sia, yang harusnya hidupnya langsung binasa, yang penuh dengan penderitaan di dunia, lalu mati kekal pun. Dia mati di atas kayu salib, menanggung hukuman kita sehingga kita tidak perlu mengalami hukuman yang menderita. Segala murka Allah ditumpahkan kepada Yesus Kristus menggantikan kita. Dia gak cuma mati Bapak Ibu Saudara, dia bangkit untuk kita. Dan sekarang kita dikatakan punya hidup yang baru. Artinya apa? Kita hidup dalam penuh kelimpahan. Tapi saya percaya kelimpahan bukan selalu berarti uang banyak, bukan selalu berkati rumah besar atau mobil baru, tidak. Tapi kita puas karena hidup kita udah ditebus oleh Tuhan. Kita masih tinggal di dunia, penderitaan masih banyak. Tapi karena salib Kristus, karena Kristus telah menanggung murka Allah, apapun yang kita lalui, kita percaya kita sudah dapatkan suatu bagian yang paling berharga, yaitu keselamatan di dalam Tuhan. Dan karena Yesus membawa kita dalam hubungan yang erat dengan Bapa, kita bisa nikmati hadirat Tuhan dalam setiap hari kita. Kita bisa menikmati Dia yang sebelum gunung-gunung dilahirkan sudah ada, yang sebelum bumi dan dunia diperanakan sudah berkuasa. Kita bisa menikmati persekutuan dengan Dia. Dia menyertai setiap langkah hidup kita. Walaupun kita masih tinggal di dalam dunia, dalam hidup yang sementara, yang singkat, yang penuh penderitaan, tapi kita bisa merasakan ada kepuasan yang tidak bisa digantikan oleh apapun yang ada di dunia ini. Kepuasan ketika kita terhubung dengan Tuhan. Kepastian ketika kita punya keselamatan yang daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Dan maka dari itu biarlah kita orang-orang Kristen kembali menghitung hari-hari kita. Kalau dulu bagi Musa mereka menghitung hari supaya ingat penyertaan Tuhan dan berharap supaya mereka bisa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Kita tetap harus berharap Bapak Ibu, tapi kita ingat semua janji Tuhan sudah digenapi di dalam Yesus. Dan kita sudah menerima keselamatan, kita jadi ciptaan baru. Maka hari ini biarlah kita hitung hari kita. Kita hitung hari kita karena kita ingat lagi, bukan kita yang berkuasa atas hidup ini. Bukan kita yang kontrol hari esok ada apa. Dan bahkan bukan kita yang memiliki hidup ini Bapak Ibu Saudara. Bukan kita yang punya hidup kita. Kita ini miliknya Tuhan. Nyawa dia curahkan untuk menebus kita. Maka biarlah kita memperoleh satu yang Tuhan karuniakan kepada kita. Bagi orang-orang yang sudah diselamatkan. Untuk kita menjalani hidup yang susah, hidup yang singkat ini. Namanya adalah hikmat. Biarlah kita hitung hari kita. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung sinonimnya dari kata aslinya artinya juga memaknai Bapak Ibu Saudara. Memaknai supaya kita bisa hidup penuh hikmat. Kita bisa hidup penuh pengertian. Kalau saya sampaikan segala sesuatu sia-sia tadi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita tidak boleh berencana ya. Kita gak boleh berekspektasi. Oh ya udahlah sia-sia, besok gak akan ada apa-apa. Enggak. Kita harus terus expecting for the best. Kita harus persiapkan untuk yang terbaik, tapi kita harus sadar juga kalau mungkin yang terburuk bisa yang terjadi. Tapi sebenarnya karena Yesus sudah mati buat kita, bagi saya gak ada lagi yang terburuk Bapak Ibu Saudara. Karena mati pun kita ada di tangan Tuhan. Tapi saya percaya sampai hari ini kita semua masih ada di sini. Hidup kita masih ada, kita masih bernafas. Dan itu adalah bukti kalau Tuhan masih mau makai kita. Itu adalah bukti kalau Tuhan masih mau gunakan hidup kita. Tuhan masih pelihara kita sampai hari ini. Tuhan masih ada dalam setiap langkah kita bisa melayani Tuhan. Dan biarlah hari ini kita terus hitung hari-hari kita. Karena kita tahu hidup kita singkat. Dan biar kita beroleh hati yang bijaksana. Karena kita tahu Tuhan yang pegang hari esok. Sama seperti dia melihara bangsa Israel di padang gurun. Tuhan pelihara kita. Mari kita renungkan firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Mari kita renungkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Datang kepada Tuhan, katakan pujian ini bersama-sama. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu
lagu ini jadi doa kita pada hari-hari ini. Biar kita hitung hari kita. Biar kita gak selalu merasa kalau kita masih punya banyak kesempatan. Mungkin masih ada kesempatan Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan hidup seakan-akan besok kita bisa ya seenaknya seperti itu. Biarlah kita hidup seakan-akan besok Tuhan datang. Seakan-akan besok kita gak tahu apa yang akan terjadi. Artinya apa? Kita hidup hanya bergantung kepada Tuhan. Kita hidup hanya ikut jalan Tuhan. Kita hidup hanya melakukan perintah Tuhan. Kita hidup hanya menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, segala kenyamanan dunia, segala kekayaan dunia gak akan ada artinya selain semua itu. Kristus sudah mati buat kita. Artinya hidup kita milik Dia. Biarlah kita persembahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita tetap kuat, kita tetap tegar karena kita tahu Tuhan pemilik hidup kita. Mari sama-sama angkat tangan kita bersama-sama katakan mulialah, mulialah namamu Tuhan. Agunglah jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu dan agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Kau lihat umat-Mu yang mengangkat tangan dari tempat mereka masing-masing. Biar mereka boleh belajar untuk menghitung hari mereka. Hamba percaya Tuhan Yesus, mereka hanya menemukan kepuasan sejati di dalam Engkau. Biarlah setiap apapun yang terjadi dalam hidup mereka, seberapa berat pun yang ada, mereka boleh sadar kalau Tuhan ada beserta dengan mereka. Maka biarlah dari kesadaran itu mereka tidak seenaknya dalam hidup. Mereka sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Kami sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami sungguh-sungguh untuk hanya memandang kepada Tuhan saja Tuhan. Terima kasih Bapa, Kaulah kubu pertahanan kami, Kaulah tempat perlindungan kami, Kaulah benteng kami Tuhan, kota benteng pertahanan kami. Kami gak bisa tanpa Engkau Tuhan Yesus. Apalah artinya ketika kami mendapatkan segala sesuatu di dunia, ketika seluruh keinginan hati kami terpenuhi, tapi kalau kami kehilangan yang terbaik, yaitu Engkau, Yesus Kristus, hubungan dengan Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus. Kalau kami kehilangan itu semua, apalah artinya Tuhan? Maka kami mau hitung hari kami Tuhan, supaya kami Kau dapati berkenan di hadapan-Mu. Setiap langkah kami Kau dapati melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, membuat Tuhan bangga kepada kami. Bukan karena kuat kami, tapi karena anugerah Tuhan yang ada dalam kami. Terima kasih Bapa, kami telah selesai beribadah Tuhan. Tapi kami percaya Kau terus bekerja atas setiap hidup kami. Berkati setiap aspek kehidupan kami serahkan padamu. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu ketika kami hidup bagi Tuhan, Engkau yang pelihara kami, Engkau yang cukupkan kami, Engkau yang jadi pagar perlindungan kami, Engkau yang selalu pegang tangan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Ini kami telah selesai beribadah. Mari buka tangan kita dua-dua. Kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Allah Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Bapa,
Tuhan Yesus anaknya yang tunggal dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap tidak hanya jadi pendengar firman tapi juga jadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.